Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga masih dalam kondisi sehat selalu, ya. Dan pastinya di masa-masa karantina ini eh, kita butuh banyak kegiatan juga, walaupun harus tetap di rumah. Karena walaupun di rumah tetap ya kita sebagai seorang manusia kita butuh bergerak, butuh melakukan aktivitas apapun. Nah, pastikan kegiatan-kegiatannya bermanfaat dan yang harus PJJ seperti sekarang ini ya, tetap jaga kesehatannya, tetap jaga semuanya. Baik, ketemu dengan saya di mata kuliah keperawatan komunitas. Untuk bahasan kita kali ini adalah home health nursing atau biasa kita kenal dengan home care. Ya, langsung saja ke materi pertama. Untuk pengertian home care. Home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu, keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Ya, jadi tidak hanya untuk meningkatkan, tapi juga meminimalisir akibat dari penyakit yang sudah terlanjur diderita. Ini pengertian home care dari Depkes RI. Home health care adalah sistem di mana pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial diberikan di rumah kepada orang-orang cacat, orang-orang yang harus tinggal di rumah karena kondisi kesehatannya. Ini pengertian home health care menurut Nice and McEwan. Menurut Hebs dan Perrin, yang disebut home care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah pasien. Nah, dari beberapa definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa pelayanan kesehatan di rumah adalah komponen dari rentang pelayanan kesehatan yang komprehensif yang di dalamnya terdapat pelayanan kesehatan untuk di individu dan keluarga di rumah mereka dengan tujuan meningkatkan, memelihara, atau memulihkan kesehatan, atau meningkatkan kemandirian, meminimalkan akibat dari ketidakmampuan dari penyakit terminal yang diderita pasien. Adapun tujuan pelayanan kesehatan di rumah, yang pertama adalah meningkatkan kemandirian klien dalam pencegahan komplikasi penyakit kronis, membantu mengurangi efek penyakit dan ketidakmampuan akibat penyakit. Dari segi biaya kesehatan akan lebih mudah dikendalikan. Kesinambungan pelayanan yang diberikan akan mencegah terjadinya komplikasi. Adapun dari sisi mutu pelayanan juga akan lebih meningkat. Karena apa? Dengan adanya satu pasien, satu perawat dengan home care ini, harapannya tujuan untuk mencapai pasien yang sehat sesuai dengan tujuan keperawatan akan lebih mudah dicapai. Untuk landasan hukum dari home care ini ada di Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan, PP Nomor 25 Tahun 2000 sampai ke Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996. Ya. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, harapannya kita sebagai perawat juga harus lebih hati-hati dan juga lebih pede, ya. PD ketika memberikan asuhan keperawatan di rumah pasien. Semuanya sudah diatur di undang-undang ini, ya. Tinggal kita menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, termasuk di dalamnya bagaimana kriteria untuk membuka home care di rumah. Ya. Fungsi hukum dalam praktik perawat adalah memberi kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri, dan membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat menjadi tenaga yang mempunyai akuntabilitas di bidang hukum. Adapun skill dasar yang harus dimiliki perawat home care, ini tertera di SK Dirjen Yanmed nomor HK 0006513111 tentang tindakan mandiri perawat. Di antaranya vital sign,
memasang NGT, memasang selang usus besar, memasang kateter, penggantian tub pernapasan, merawat luka dekubitus, suction, dan peralatan O2, memasang peralatan O2. Nah, ini juga melalui kegiatan-kegiatan yang masih bisa dilakukan oleh perawat di rumah pasien, ya, penyuntikan, infus, konseling kasus terminal, sampai fasilitas perbaikan sarana pasien, ya. Ini bisa dibaca dari sini, ya. Termasuk juga kebersihan diri, ya. Nah, nanti mulai dari preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, semuanya ada di program-program yang memang boleh dilaksanakan oleh perawat home care. Lingkup pelayanan home care meliputi pelayanan medik dan asuhan kesehatan, pelayanan sosial dan upaya penciptaan lingkungan yang terapeutik, pelayanan rehabilitasi dan terapi fisik, pelayanan informasi dan rujukan, higien dan sanitasi perorangan serta lingkungan, pelayanan perbaikan kegiatan sosial. Keuntungan dari home visit ini dari sisi convenience, ya, kemudian akses, informasi, relationship, cost, dan outcome. Ya, kita bahas satu-satu. Dari convenient atau kenyamanan, ya, pastinya dengan pasien tetap berada di rumah, pasien ini tidak harus mengalami hospitalisasi, ya, di mana terdapat ketidaknyamanan ketika harus berada di rumah sakit dalam jangka waktu lama. Nah, dengan adanya home care ini, pasien atau klien akan lebih merasa nyaman jika berada di rumah, dirawat di rumah dengan lingkungan yang familiar, ya. Klien juga tidak perlu repot antri, tidak perlu repot menunggu giliran yang pastinya akan membuat pasien bosan dan bisa jadi itu akan memperparah kondisinya. Kemudian kemudahan dari sisi akses, ya. Dengan adanya home care ini, klien yang mengalami keterbatasan fisik tidak perlu repot untuk menjangkau fasilitas kesehatan. Home visit juga dapat meningkatkan temuan kasus baru, ya. Karena dengan begitu perawat akan lebih mudah menjangkau semua informasi, ya. Dengan datang langsung ke rumah pasien, perawat akan mudah mengenali, oh ini lingkungannya bagaimana. Oh ternyata lingkungan fisik, lingkungan keluarga, bahkan sampai komunikasi di antara keluarga, psikologinya itu bisa terekam oleh perawat dengan adanya home care ini. Kemudian kemudahan secara informasi. Ya, perawat dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, ya, karena yang dilayani hanya satu pasien, ya, dengan keluarganya. Otomatis itu akan sangat mempermudah dalam pemberian informasi. Perawat juga dapat melihat efek dari faktor fisik, psikologis, lingkungan sosial terhadap status kesehatan seorang, ya. Tadi yang saya jelaskan di depan. Kemudian dari relationship dimensi, meningkatkan kemandirian klien, ya, karena sering berinteraksi, kita sambil memberikan pelayanan, kita juga melatih pasien untuk mandiri, ya. Karena dengan adanya home care kan perawat tidak setiap waktu ada di rumah, hanya beberapa jam saja sesuai dengan kontrak tindakan yang memang sudah disepakati. Nah, di lain waktu itulah pasien dituntut untuk mandiri. Beda ketika pasien itu ada di rumah sakit yang 24 jam selalu bertemu dengan perawat. Kemudian privasi terjamin dan lebih akrab. Frekuensi kunjungan juga dapat mempengaruhi kedekatan perawat dan klien. Dari cost dimensi, biaya lebih murah, jelas, ya, karena pasien otomatis tidak harus keluar untuk ongkos perjalanan, ya, dan sebagainya, pendaftaran dan sebagainya. Karena klien tidak perlu membayar biaya kamar, ya. Beberapa studi menunjukkan pengurangan biaya medis sebagai hasil dari program kunjungan rumah pada ibu dan anak-anak. Dari sisi outcome dimensi, penyembuhan klien jadi lebih cepat. Sebuah studi menunjukkan program kunjungan rumah yang didesain dengan baik pada kelompok anak berisiko dapat meningkatkan kesehatan. Adapun tantangan yang ditemukan pada saat melakukan home visit. Yang pertama adalah keberagaman klien dalam hal usia, budaya, etnis, status kesehatan,
dan sikap dalam menghadapi petugas kesehatan, perawat harus memiliki wawasan yang luas ya. Ketika berhadapan dengan keluarga yang dari sisi ekonomi menengah ke bawah, mungkin akan berbeda dibanding berhadapan dengan pasien dan keluarganya yang dengan ekonomi menengah ke atas, atau dari latar belakang budaya juga biasanya ini memerlukan keterampilan dalam berkomunikasi dari seorang perawat. Kemudian mempertahankan keseimbangan antara intimasi dengan profesional, assisting, evaluating klien, dependent, interdependent, intimasi. Intimasi itu kedekatan hubungan antara perawat dan klien. Ini seringkali jadi tidak berdasarkan profesionalisme. Ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai keluar dari jalur profesional. Kemudian assisting ada dari bantuan sampai kemudian devaluing. Nah, devaluing itu berarti keluar dari nilai-nilai yang dianut klien, ya. Jadi tadinya klien nggak mau gitu ya, nggak mau misalnya melakukan apa gitu ya karena ada perawat home care sehingga dia keluar dari nilai-nilai yang dianut pasien. Dependensi interdependen antara kemandirian dan ketergantungan ini juga menjadi hal yang harus diseimbangkan. Altruis dan realis ya antara kepercayaan dengan realitas. Kemudian creativity dan inadequate ya antara kreativitas dengan memang tidak punya. Misalnya ketika mau membersihkan luka ternyata nggak ada bengkok ya. Terus mau pinjem baskom kecil untuk pengganti bengkok ternyata karena keluarga tidak punya gitu. Itu kemudian menjadi perawat ini kemudian jadi tidak kreatif. Nah, ini juga harus diseimbangkan ya. Antara risk dan safety, resiko dan keamanan juga harus dipertimbangkan ya, harus selalu seimbang. Cost containment dengan quality ya. Biaya dengan kualitas pelayanan. Ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena kita diundang terus kemudian mungkin keluarga pasien itu bukan orang yang ekonominya kuat, sehingga untuk kualitas kita turunkan sebagai seorang perawat home care. Nah, itu nggak boleh ya. Tetap harus profesional. Prinsip program kunjungan rumah. Yang pertama adalah partisipasi dalam kunjungan rumah. Sifatnya sukarela dan hubungan klien dengan perawat harus bersifat kolaboratif. Program kunjungan rumah harus meningkatkan progres klien sejalan dengan tujuan program. Kemudian yang ketiga, kunjungan rumah harus memenuhi beberapa tujuan dan mencakup tujuan jangka panjang. Program home visit bersifat fleksibel, artinya tidak kaku, bisa dilakukan dalam jangka waktu yang memang sudah disepakati. Bisa siang, bisa malam, atau 2 hari sekali, atau berapa hari sekali. Tergantung dari kondisi klien juga untuk mendapatkan pelayanan dari perawat. Peka terhadap perbedaan klien dan kebutuhannya. Nah, ini juga dibutuhkan sense khusus dari perawat ya. Biasanya kalau perawat profesional akan mudah untuk menangkap hal ini. Dibutuhkan staf yang terampil dan terlatih ya. Nah, ini pastinya juga mereka yang sudah berpengalaman ya. Biasanya kalau untuk membuka praktek home care ada yang memang dimulai dari awal gitu ya dengan magang dulu dan sebagainya. Akan lebih bagusnya manakala misalnya seorang perawat yang tinggal di desa, dia juga melakukan pelayanan home care ini. Nah, pastinya masyarakat akan lebih familiar dengan dia dan dari sisi budaya juga perawat ini akan lebih mudah masuk ke kehidupan klien-kliennya. Kemudian tujuan home visit harus realistis ya. Jangan terlalu singkat, juga jangan terlalu lama. Harus disesuaikan dengan keadaan pasien dan juga disesuaikan dengan sumber daya yang ada di keluarga tersebut. Evaluasi berfokus pada outcome klien, cost efektif, proses yang digunakan untuk intervensi. Ini menjadi outcome terhadap keberhasilan program home visit. Jenis agen home care, ada agen pemerintah,
sukarela, kombinasi rumah sakit, dan properti. Ya, biasanya diprakarsai oleh swasta. Untuk agen pemerintah adalah mereka perawat atau tenaga kesehatan yang dibayar oleh pemerintah. Kegiatan tidak hanya pelayanan rumah, tetapi juga terlihat dalam pelayanan kesehatan berupa pencegahan, program imunisasi, klinik anak, dan pendidikan kesehatan. Untuk agen sukarela, kegiatannya meliputi tim pelayanan bekerja secara sukarela. Jenis pelayanannya mencakup program rehabilitasi. Biasanya lebih ke arah rehabilitasi ya untuk agen-agen sukarela ini. Kemudian di agen kombinasi, kegiatannya merupakan kombinasi antara agen pemerintah dan agen sukarela. Jadi terkadang ya resmi, secara resmi, atau bisa karena sukarela sebagai volunteer. Agen berbasis rumah sakit. Agen ini dibentuk oleh rumah sakit yang merupakan salah satu sumber pendapatan rumah sakit. Ya, biasanya misalnya seorang pasien gagal jantung atau stroke gitu ya, stroke. Setelah keluar dari rumah sakit, nanti untuk follow up dari tindakan rumah sakitnya ini dibukalah program home care, di mana perawat home care-nya ini adalah petugas di rumah sakit itu. Ya, jadi akan ada kesinambungan dari perawatan pasien tersebut. Kemudian agen swasta didirikan atas izin pemerintah, harus memiliki lisensi, sertifikat, dan akreditasi. Ya, jadi memang harus ketat dalam soal perizinan. Adapun standar praktek pelayanan kesehatan di rumah. Dari secara organisasi, teori, pengumpulan data, dan diagnosis, seorang perawat harus melakukan pelayanan home care dengan terorganisir. Ya, pelayanannya hampir sama seperti pelayanan di tahap pengkajian ini sama ya, seperti halnya dilakukan di rumah sakit. Ya, perencanaan juga sama ya, seperti di rumah sakit, meliputi upaya membuat perencanaan, menetapkan tujuan, diagnosa, meliputi tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Implementasi dilakukan sesuai dengan rencana, dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan, pemulihan, perbaikan kondisi, pendidikan kesehatan, pencegahan komplikasi, kecatatan akibat efek dari penyakit, dan rehabilitasi. Evaluasi yang dilakukan bisa dilakukan secara proses, kemudian dilakukan secara keseluruhan. Perawat dalam masa ini bertanggung jawab terhadap kenyamanan klien. Kerjasama antar disiplin, baik perawat, dengan memelihara hubungan dengan semua pelaksana pelayanan kesehatan juga harus tetap dioptimalkan. Adapun standar praktek pelayanan kesehatan di rumah, pengembangan profesional perawat bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pengembangan profesional. Riset perawat berpartisipasi dalam kegiatan penelitian untuk pengembangan pengetahuan. Untuk program etika, perawat menggunakan kode etik untuk petunjuk sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Untuk pengkajian, dimensi biologi, psikologi, fisik, sosial. Semua dimensi ini harus dikaji oleh seorang perawat home care ya. Dimensi perilaku juga termasuk pola diet, pola kesehatan, istirahat, aktivitas, perilaku safety, dan sebagainya. Dimensi sistem kesehatan, di sini adakah hambatan dalam menggunakan vaskes ya, punya pelayanan vaskes tertentu atau tidak. Ya, itu harus dikaji juga. Kemudian untuk diagnosa keperawatan dikembangkan berdasarkan hasil pengkajian, bisa berupa diagnosa aktual, resiko, dan sejahtera. Untuk perencanaan, hasil beberapa intervensi dan efeknya, identifikasi prioritas kebutuhan klien, menetapkan tujuan perencanaan, mempertimbangkan penerimaan klien dan waktu untuk kunjungan, serta menyiapkan kebutuhan untuk kunjungan. Untuk implementasi, kegiatannya bervariasi. Yang terpenting adalah bagaimana validasi dari pengkajian dan diagnosa keperawatan, identifikasi kebutuhan klien yang lainnya, modifikasi perencanaan sesuai kebutuhan, dan memberikan intervensi keperawatan. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi respon klien, evaluasi jangka pendek, jangka panjang, dan kualitas implementasi.
Selanjutnya dokumentasi, ini tidak kalah pentingnya karena tetap saja, perawat home care justru membutuhkan dokumentasi yang harus lengkap, bila mana hal-hal ini, merupakan hal yang nantinya akan, bersinggungan dengan hukum. Artinya, dokumentasi yang kita lakukan akan menjadi alat untuk akuntabilitas terhadap tindakan yang dilakukan perawat. Jadi dokumentasi dari pengkajian hingga evaluasi harus dokumentasikan. Demikian, mata kuliah yang bisa saya jelaskan untuk home care. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.